Ya, selamat pagi, siang, sore semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang consumer behavior and marketing strategi consumer behavior. Baik, apa itu consumer behavior? Yaitu pemasar menghadapi tantangan yang membebani dirinya sendiri karena kekuatan yang mendorong dan membentuk perilaku pelanggan dengan cepat berkembang. Selanjutnya, kemajuan promosi dan pengalaman pelanggan. Pemasar sendiri menawarkan beragam cara bagi pelanggannya untuk memasukkan wadah kopi mereka ke pembeli dapat membeli biji kopi dan membuat secangkir kopinya sendiri. Mereka bisa membeli seikat kopi bubuk dan membuat segelas kopi, dan mereka dapat memilih untuk pergi ke kedai kopi dan membeli segelas kopi, atau mereka bisa pergi ke Starbucks dan membeli segelas kopi. Consumer behavior mempromosikan dua pelanggan versus dan mempromosikan 4 konsumen, dan pemasaran tidak hanya maju dalam penawarannya, akan tetapi dalam hubungan dengan konsumen, langkah kontrol tidak ada dari pemasar ke pembeli. Dan telah mengubah lanskap, secara ringkas diungkapkan mempromosikan dua pelanggan telah bergeser ke menampilkan 4 pembeli. Selanjutnya, daya iklan. Pelanggan dapat memverifikasi jaminan pemasar tentang biaya kompetitif untuk semua hal mulai dari membahas tiket, masuk hingga barang misalnya dompet gemuk, dan pelanggan tidak perlu mempercayai pemasar karena mereka dapat dengan mudah mengakses audit dari klien. Baik, selanjutnya penggunaan crowdsourcing. Pemasar membutuhkan untuk menyuarakan kebutuhan dan kebutuhan konsumen mereka, mewujudkan pemahaman pemasar tentang keharusan untuk menempatkan pembeli di pusat pameran. Kasus crowdsourcing online termasuk Nike, Idea, Nokia, Betabel, dan yang terakhir Dell's Idea Store. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perspektif pelaku pembeli. Perilaku konsumen adalah proses yang kompleks dan multidimensi. Pembeli seringkali melibatkan berbagai langkah dan dipengaruhi oleh komponen perhitungan sosial, ekonomi, gaya hidup, dan nilai sosial. Pembeli didorong rumit ketika kebutuhan orang atau kelompok berbeda dipertimbangkan, seperti ketika keluarga membuat pilihan tentang tempat makan, untuk makan, ataupun untuk berlibur. Keputusan pemasaran yang sukses oleh perusahaan, organisasi nirlaba, dan badan pengatur memerlukan pemahaman tentang proses yang mendasari perilaku konsumen. Ini pun berkaitan dengan pemahaman teori tentang kapan dan mengapa konsumen bertindak dengan cara tertentu. Disadari atau tidak, organisasi membuat keputusan setiap hari berdasarkannya. Selanjutnya, keputusan konsumen adalah sangat dipengaruhi oleh situasi dan kategori dari sebuah produk. Penting untuk mengetahui bagaimana pembeli tertentu akan melanjutkan dalam situasi tertentu. Untuk kategori barang tertentu, referensi bagian A menganalisis pendekatan individu pembeli yang berbeda. Lalu praktek pemasaran yang dirancang untuk mengubah perilaku konsumen melibatkan masalah etika yang mempengaruhi perusahaan individu dan masyarakat. Masalahnya tidak selalu terbukti dengan sendirinya dan seringkali termasuk pertukaran di berbagai tingkat industri. Social marketing sendiri, social marketing adalah penerapan metodologi dan strategi penyajian untuk mengubah atau menciptakan perilaku yang berdampak positif pada fokus masyarakat atau masyarakat secara keseluruhan. Untuk regulasi privasi, ada badan administrasi yang berbeda untuk menguraikan dan mengaktualisasikan pengaturan yang dirancang untuk mengamankan dan memilih pembeli. Misalnya dari FDA, mengelola Nourishment Labeling and Instruction Act. Lalu untuk informasi pribadi, kebanyakan orang dalam tatanan sosial ini menghabiskan lebih banyak waktu dalam pemasaran daripada dalam gerakan lainnya. Pemasar menghabiskan miliaran untuk mempengaruhi pilihan pembelanja. Upaya ini terjadi dalam iklan di situs web, dalam penawaran dalam toko. Lalu untuk marketing strategi dan consumer behavior, yang pertama ada outgarner, yaitu mempengaruhi individual film untuk consumer decision process, purchase, use, evaluation. Dan yang ketiga strategi marketing dari produk, harga, distribusi, dan pelayanan. Lalu keempat marketing segmentation atau segmentasi pasar yang mendefinisikan grup, dan yang terakhir analisis marketing yaitu kantor dan pesaing. Lalu selanjutnya marketing analisis komponen, yaitu ada consumer, the company, dan the competitor, dan the condition. Investasi pasar membutuhkan pemahaman intensif tentang penggunaan pegangan klien potensial, kemampuan klien organisasi, kemampuan pesaing saat ini dan masa depan, dan lingkungan finansial, fisik, dan informatif di mana elemen-elemen ini akan terkait. Selanjutnya ada marketing segmentation atau segmentasi pasar. Perusahaan adalah penentuan satu atau lebih bagian ikan yang menjadi fokus. Porsi pasar mungkin merupakan pasar dan pasar yang lebih besar yang kebutuhannya agak berbeda dari ikan yang lebih besar. Lalu ada segmentasi pemasaran. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan yang berhubungan dengan produk. Lalu mengelompokkan pelanggan dengan kebutuhan sama. Yang ketiga, mendeskripsikan setiap kelompok. Lalu yang keempat, memilih segmen yang menarik untuk disajikan.
Lalu ada selanjutnya keputusan pemasaran yang didasarkan pada teori perilaku konsumen eksplisit. Asumsi dan penelitian lebih mungkin berhasil daripada didasarkan pada firasat atau intuisi. Dengan demikian menciptakan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya, kriteria definitif dalam memilih pasar sasaran untuk memberikan penghargaan yang tinggi kepada bagian iklan tersebut. Karena penghargaan klien diberikan oleh metodologi promosi, perusahaan harus membuat strategi pemasaran bersama karena menilai pasar target sangatlah potensial. Ini adalah creating satisfied customer. Dari sini saya akan jelaskan total produk dan kompetitor. Total produk, lalu merambat ke consumer decision process, lalu ke value expect, lalu ke penjualan dan penerimaan perceived value, dan yang terakhir kepuasan pelanggan. Lalu yang terakhir overall model of consumer behavior. Nah, ini adalah culture, subculture, demografis, social status, reference group, keluarga, dan marketing activities. Lalu ada internal influence, persepsi, pembelajaran, lalu memori, motivasi, personal, dan emosi, dan perilaku. Lalu menyambung ke self concept and lifestyle. Nah, di sini akan menunjukkan situasi, problem recognition, information search, alternative evaluation and selection, dan juga alternative selection and purchase dan post-purchase process. Nah, demikianlah consumer behavior untuk chapter pertama. Mohon maaf ada salah kata. Saya mohon maaf. Terima kasih.